Oke, nomor 8. Ini eh saya dapat inspirasi dari buku terbarunya Om Piring, 50-20, pesan dari Perparuh Perjalanan. Ada di dalam bukunya tuh namanya tuh istilahnya tuh ini, fenomenanya perhatikan cara mereka memperlakukan orang yang tidak berkepentingan. Ini kamu bisa pelajari untuk interpersonal dan artinya memutuskan apakah orang ini pantas ditemenin menjadi teman kita, kolega kita, atau ya tadi ya mengidentifikasi orang itu narsis atau tidak gitu ya, seorang narsisistik atau tidak. Dalam artian perhatikan cara mereka yang memperlakukan orang yang tidak berkepentingan. Karena ini masih hangat di apa namanya itu dibaca, jadi saya masukin ke sini. Eh, mengapa ini pacaran itu penting? Bahwasanya coba bayangkan kawan-kawan lagi di apa namanya itu di kafe misalkan ya. Kamu misalkan lagi ngajak ngedate calon istri atau suamimu gitu ya. Atau mungkin orang tuamu dan sebagainya, atau calon besan, atau teman-temanmu dan sebagainya gitu. Nah, perhatikan mereka memperlakukan orang yang tidak berkepentingan. Maksudnya eh kayak pelayan, kasir dan sebagainya. Itu kan barangkali restoran itu belum tentu kamu datang lagi dan mereka tuh belum tentu ingat kalian gitu ya. Jadi kayak sepintas saja perketemuan itu. Nah, kemudian perhatikan mereka yang memperlakukan orang yang tidak berkepentingan tadi gitu. Yang memang bukan orang yang penting dalam hidupmu gitu. Soalnya apa, kalau orang penting pasti kamu bakal dibaik-baikin gitu. Bakal kayak apa namanya itu? Bakal ya itu bakal mencoba untuk jadi baik-baik banget gitu. Ke orang tua pasti baik-baik karena kan ingin mendapatkan hati ya si doi gitu ya. Atau ke bos itu tuh ke baik gitu. Jadi kayak pasti ada kepentingan gitu. Pasti ada, karena kepentingannya adalah mendapatkan hati mereka gitu. Tapi ketika suatu ketika kamu itu lagi di kafe atau kemanapun lah, ternyata kamu tuh memperlakukan orang lain tuh yang memang gak menjadi, bukan, anggap saja bukan siapa-siapamu lah mudahnya gitu ya. Kamu tuh semena-mena gitu. Nah itu bisa kamu lihat bahwasanya oh ini orang ini begini gitu. Atau enggak minimal dirimu sendiri gitu. Belajar bahwasanya kamu tuh tidak melakukan hal yang demikian gitu. Kenapa? Kalau dalam konteks apa namanya itu? Kalau dalam konteks romansa atau mencari teman hidup gitu ya, partner hidup, ketika kamu mendapatkan doi gitu ya, lagi PDKT doi, ternyata si doi ini kasar terhadap apa namanya itu kasir atau waiters gitu ya, dan sebagai barista dan sebagainya gitu, yang memang jarang bakal belum tentu datang lagi dan sebagainya gitu ya. Nah, suatu ketika kamu pada saat sudah jadian atau sudah nikah dan lama-lama, pasti kamu tuh bakal lovey-dovey, masih masih lovey-dovey aja gitu. Kamu tuh bakal baik-baikan. Tapi ketika kalian sudah mulai apa ya, cinta asmaramu apa ya, bergeser menjadi cinta cinta terhadap anak gitu ya. Selanjutnya adalah beberapa tahun kemudian jadi cinta terhadap tanggung jawab karena sudah saling dewasa. Nah, si cinta itu kan sudah mulai turun. Sayang itu adalah jadi sayang anak dan sayang, ya, jadi manusia biasa, sparknya tuh merendah. Dan akhirnya ketika sudah mulai bosan atau apapun, nah kamu tuh jadi, si spark itu kan bakal menurun. Dan akhirnya kalau dia memang ada indikasi ke orang lain pun semena-mena, terus kalau kamu sudah menjadi tidak penting, kamu akan jadi semena-mena juga gitu. Wah itu tuh saya kira, wah itu bagus banget sih. Maksudnya itu partner hidup gitu. Mungkin orang tua juga sama. Kalau orangnya itu orang tua semena-mena, siapa tahu kalau emang kamu tuh sudah dianggap besan, apa, mertua menantunya gak bener atau gimana gitu, ya kamu tuh bakal dimenca-menca gitu-gitu loh. Jadi ya semoga paham ya poinnya gitu ya. Termasuk misalkan di dosen gitu kan, kamu pernah proyekan sama dosen gitu ya. Karena dosen mungkin baik sama kamu juga baik sama mereka, sama dosen. Ada proyek barengan gitu ya. Tapi ketika dosen itu ternyata kasar terhadap, ada hal yang memang tidak nyaman secara sosial gitu ya, terhadap sosial itu, eh kamu tuh ketika kamu sudah tidak penting lagi sama dosen itu, kamu akan diperlakukan demikian juga gitu. Nah itu maksudnya. Maka perhatikanlah cara mereka memperlakukan orang yang tidak berkepentingan gitu. Yang memang, karena nanti suatu saat kalau kamu sudah lagi tidak berkepentingan denganmu lagi, suatu saat nanti bakal seperti itu gitu. Hati-hati lah, itu poinnya. Pesan saya di situ. Dan itu, wah gila, itu bagi saya
jadi belajar interpersonal yang bagus juga gitu. Itu poin yang menarik gitu ya, POV yang menarik. Apalagi kalau tadi analoginya tentang partner hidup, karena saya juga belum ada pengalaman gitu kan. Tapi pesan itu universal, pesan ini universal. eh Termasuk ini ya, konteks ke agensi VTuber juga nih. Kalau bosmu cuman baik-baik sama kamu ya, ke anak didik misalkan, atau mungkin ke lawan jenis ya misalkan gitu, tapi ternyata ke orang lain malah semena-mena. Nah, sama tuh polanya ya. Hati-hati gitu. Jadi ya gitulah kurang lebih ya, paham lah ya. Bos kamu pekerja ya, bos kamu ya pimpinanmu, pekerjaanmu gitu. Nah, itu red flag banget. Iya, itu makanya itulah kalau bahasa sekarang mah red flag gitu. Makanya ini salah satu metode mengidentifikasi red flag gitu lah kurang lebih ya, Om. Istilahnya gitu. Jadi mau red flag partner hidup, bos, ya itu ya, calon manajer kamu, calon mertuamu, calon apa ya, sahabatmu gitu. Makanya cara terbaik untuk dirimu sendiri untuk tidak begini ada, ya itu ya benar-benar kamu mengubah perilakumu agar kamu itu emang genuinely ke semua orang tuh baik gitu. Baik aja. Jadi nggak hanya cuman ke besan, ke temen gitu. Jadi bukan bukan ada maunya, tapi emang saya genuinely begini gitu. Emang baik aja nge-treat orang, ya udah gitu. Gitu. Hafu, ya sih orang yang baik banget kalau pas ada maunya, pas gak ada kepentingan lagi belum tentu dia bakalan treat orang dengan cara yang sama. Nah, itu jadi ada potensi ke sana gitu. Ada peluang ke sana. Maka dari itu poinnya itu adalah sorry. Poinnya adalah ya tadi, perhatikan cara mereka yang memperlakukan orang yang tidak berkepentingan. Karena ketika kamu tidak merasa dipentingkan lagi sama mereka, kamu bisa jadi dilakukan hal yang sama gitu. Ya gitu ya. Perhatikan cara mereka memperlakukan orang yang tidak berkepentingan. Semoga dapat poinnya ya.